Bertemu lagi melalui video ini dengan channel Resume Writer. Cara membuat CV lamaran kerja organisasi. Apa yang lebih bernilai dari pengalaman organisasi, teknik, dan cara penulisan? Simak video ini cara membuat CV lamaran pekerjaan ini. Ada yang bilang pengalaman organisasi cukup penting karena memiliki nilai tambah bagi pewawancara. Mari kita lihat kutipan berikut ini dari suatu website. Penjelasan yang saya dapatkan dari HR yang memberikan training, pengalaman berorganisasi, ataupun kegiatan di luar pendidikan formal memiliki nilai tambah di mata pewawancara. Pewawancara biasanya akan bertanya, apa hal menarik yang Anda dapatkan atau hal yang menurut Anda besar, apakah yang pernah Anda lakukan pada saat berorganisasi. Misalkan, Anda aktif berorganisasi di kampus dan nilainya standar atau ke atas. Itu artinya Anda dapat membagi waktu antara belajar dan kegiatan lain. Selain itu, Anda juga pasti mempelajari tentang kerjasama tim, penyelesaian masalah pada organisasi, dan belajar komunikasi, serta alur birokrasi. Cara membuat CV lamaran kerja. Namun, ada juga yang bilang tidak penting karena yang terpenting adalah skill dan penguasaan bidang yang ditekuni, sertifikat keahlian atau izin pada suatu bidang, sertifikat lomba atau kompetisi yang pernah dimenangkan, riwayat proyek jurnal karya ilmiah atau pencapaian yang berhasil, ijazah sesuai bidang dengan IPK yang baik. Dan topik serupa mengenai kegiatan organisasi selalu ada saat membicarakan cara buat CV lamaran kerja. Bagi saya pribadi, bila kamu suka berorganisasi, silahkan. Tapi jangan paksakan diri kamu untuk ikut organisasi supaya dapat kerjaan lebih mudah. Mari kita analisa. Alasan dengan ikut organisasi. Akan belajar alur birokrasi. Soft skills apa yang didapat dari mengetahui alur birokrasi? Tidak perlu ikut organisasi untuk mengetahui alur birokrasi karena setiap urusan ada alur birokrasi sendiri. Dan tiap orang otomatis akan menjalani alur birokrasi pada saat dia mengurus sesuatu apapun. Alasan dengan ikut organisasi akan dapat nilai kemampuan membagi waktu. Sebenarnya tidak bisa dibilang memiliki kemampuan membagi waktu karena kegiatan organisasi bukan kegiatan inti dan tidak kontinu. Dan untuk yang sudah berpengalaman, perusahaan lebih cenderung calon pegawai yang tidak ada kegiatan organisasi supaya bisa lebih fokus ke pekerjaan. Alasan dengan ikut organisasi akan mendapatkan pelajaran mengenai kerjasama tim dan penyelesaian masalah pada organisasi. Untuk yang sudah berpengalaman atau yang sudah bekerja, bila ditanya saat interview pengalaman mengenai kerjasama tim atau penyelesaian masalah dalam tim, maka dia harus menceritakan pengalaman tersebut yang dia dapat dari lingkungan kerja, bukan dari organisasi. Untuk yang fresh graduate, bila yang sudah bekerja atau yang sudah berpengalaman tidak boleh menceritakan pengalaman kerjasama tim dan sebagainya yang didapat dari kegiatan organisasi, tapi harus dari lingkungan kerja, apalagi fresh graduate. Kenapa yang fresh graduate harus menceritakan pengalaman tersebut dari organisasi? Bila ada perusahaan yang user atau HR-nya menanyakan pengalaman organisasi kepada fresh graduate saat interview, terus terang, kualitas user atau HR-nya perlu dipertanyakan. Bila HR mau mengetahui pengalaman komunikasi, maka tanyakanlah langsung pengalaman komunikasi tersebut kepada fresh graduate, bukan tanya pengalaman organisasi. Tapi nanti kalau ditanya bagaimana? Tenang saja, klik tombol ini dulu. Bila sudah, terus tonton video ini sampai habis. Akibatnya, saya tidak pernah memasukkan pengalaman atau kegiatan organisasi di resume atau CV klien saya karena nilai jualnya, maaf, 0. Kecuali untuk resume atau CV yang sudah berpengalaman kerja, dan itu pun ada tujuan tertentu.
Contoh aktual, ada perusahaan di luar negeri yang mengikuti tender proyek besar di suatu negara. Sebagai bagian dari proses tender, perusahaan tersebut mengajukan resume atau CV dari beberapa karyawan inti. Dan hampir semua karyawan inti tersebut merupakan anggota dari organisasi-organisasi profesi lokal maupun internasional. Walaupun pengalaman atau status keorganisasian mereka tersebut, maksudnya yang karyawan inti tersebut, tidak ada pengaruhnya sama sekali di lingkungan kerja sehari-hari. Jadi, tergantung keperluan yang spesifik. Bagaimana dengan resume atau CV untuk fresh graduate bila masih ada tempat di CV tersebut? Maksudnya, saya tidak pernah menyediakan tempat khusus di CV untuk kegiatan organisasi karena nilainya 0. Lalu bagaimana caranya supaya nilainya tidak 0? Ini inti dari pembahasan. Bila kamu adalah anggota aktif di suatu organisasi, harus tulis di CV apa yang dikerjakan. Terlepas dari jabatan di organisasi tersebut, harus tulis termasuk bila hanya anggota biasa. Dan organisasi tersebut ada prestasinya. Tepatnya, kamu terlibat langsung saat organisasi mencapai prestasi tersebut. Atau dengan kata lain, kamu terlibat langsung saat terjadinya prestasi tersebut. Jadi yang menentukan nilai jual dari mencantumkan pengalaman organisasi di CV adalah ada dua kondisi. Kondisi pertama, prestasi organisasi tersebut. Dan kondisi kedua, perannya kamu saat prestasi tersebut terjadi. Ini baru ada nilai jualnya, karena yang kamu akan tulis di CV adalah prestasi organisasi tersebut, yang mana kamu terlibat langsung. Saya ulangi lagi, yang ditulis adalah prestasi organisasi, bukan nama atau kegiatan organisasi atau jabatan kamu. Ini namanya strategi dompleng ketenaran. Semakin bagus prestasi organisasi tersebut, semakin harum nama kamu. Sekarang tergantung bagaimana kamu menulisnya. Ayo segera subscribe karena info seperti ini hanya ada di channel ini. Dan supaya saya tetap semangat sharing informasi yang bermanfaat. Nih saya ingatkan lagi. Jadi, bagi kamu yang masih berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa, silakan gabung ke suatu organisasi. Tapi, bila kamu tidak melihat organisasi tersebut akan menghasilkan suatu prestasi atau hanya ngumpul-ngumpul, alangkah baiknya peran aktif kamu atau hobi kamu dituangkan ke kegiatan sosial. Karena apa? Karena pengalaman yang kamu dapat lebih bernilai bagi kamu sendiri dan bagi perusahaan yang melihat CV kamu. Kamu bisa lebih banyak cerita, apalagi bila kamu akan melanjutkan studi di luar negeri. Jadi ada dua cara yang nilainya lebih tinggi daripada tulisan kegiatan organisasi di CV kamu. Satu, prestasi organisasi yang mana kamu ada keterlibatan langsung. Dan dua, kegiatan sosial. Jadi, bila HR bertanya pengalaman organisasi kamu, cukup bilang kamu tidak ada pengalaman organisasi, tapi kamu punya yang lebih berharga dari pengalaman organisasi, yaitu pengalaman kegiatan sosial. Pertanyaannya sekarang, pengalaman kegiatan sosial apa saja? Dapat dari mana info kegiatan sosial? Bagaimana penulisan kegiatan sosial di CV lamaran kerja? Contoh CV lamaran kerja dengan pengalaman kegiatan sosial. Jadi ada 4 pertanyaan. Jawabannya ada di video ini. Contoh CV fresh graduate dan cara membuat CV fresh graduate. Tepatnya menit ke-11. Mohon disimak dengan hati-hati video tersebut karena jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas tidak dijelaskan secara spesifik. Maksudnya begini, pertanyaan ini jawabannya ini, pertanyaan ini jawabannya ini. Tidak ditulis seperti itu. Bisa tulis judul tersebut di YouTube atau cari videonya di channel Resume Writer. Baik, saya rasa cukup dulu sampai di sini. Jangan lupa untuk subscribe
Dan jangan lupa untuk berbagi ilmu dan informasi kepada yang lainnya dengan cara klik tombol share. Rezeki kamu tidak akan hilang dengan klik tombol share, bahkan akan mendapatkan pahala karena telah ikut berbagi ilmu yang bermanfaat. Bila ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar. Good luck dan salam.